Review excavator brand baru dari China, TZCO TZ80. Halo saudaraku, sobat perintis, terima kasih banyak sudah selalu stay tune terus di channel kita Perintis Impor Alat Berat. Kali ini kita akan mereview secara detail brand baru dari China, TZCO TZ80. Ini samping saya unitnya. Kita akan reviewkan secara detail. Pengumpulan data terkait dengan excavator ini sudah lumayan lama, 2 mingguan saya pengumpulan data. Sejauh ini belum ada yang review secara detail. Kali ini kita akan mereview detail dari pandangan saya pribadi terkait dengan excavator ini. Saksikan sampai akhir penilaian saya terhadap excavator ini, stay tune terus. Ini adalah excavator brand baru dari China, TZCO TZ80. Kalau sebelumnya saya sudah mereviewkan terkait dengan detail TZ60, kali ini kita akan mereview detail lagi terkait TZ80. Ini memiliki berat kurang lebihnya 7,8 ton beratnya, berat operasionalnya 7,8 ton. Kurang lebihnya ya kalau dibandingkan dengan brand lain untuk sisi beratnya itu lawannya adalah Komatsu PC78 yang beratnya kurang lebih ya 7,8 7,9 untuk Komatsu PC78, dan ini beratnya 7,8 ton. Ini TZ80 beratnya sangat mantap, bagus. Tingginya kalau dari bawah ke atas sampai kabin ini nggak begitu tinggi memang, tapi untuk lebarnya nih, lebar untuk setara kelas 7 ton ini lebih lebar daripada pesaing yang lain, lebih lebar. Saya masuk kontainer ini hanya selisih sedikit saja lebarnya TZ80 ini dengan sisi sampingnya kontainer. Sedangkan kalau untuk TZ60 masih ada, lihat kan bisa enggak? Nah, itu ada tujuannya ke Jawa Timur, dari Jawa Timur. Itu tingginya lebih tinggi daripada TZ80. Intinya saya memasukkan excavator TZ60 ini butuh perjuangan yang lebih tinggi karena tingginya melebihi kelas 7 ton, baik itu kelasnya Sunny 75 ataupun kelasnya TZ80 aja lebih tinggi ini. Dari bawah ya, dari bawah itu sampai ke cabin, atas cabin itu TZ60 lebih tinggi. Ini nggak begitu tinggi, tapi lebarnya sangat lebar, melebihi lebarnya kelas 7 ton yang lain. Terus kemudian untuk panjangnya ini ada boom. Excavator TZCO TZ80 ini dilengkapi dengan boom standar dengan ukuran panjang kurang lebih 3,72 meter dan kedalaman penggalian maksimal 4,15 meter. Anda mungkin tidak menggunakannya untuk kedalaman tersebut, tapi akan sangat membantu seseorang yang benar-benar perlu melakukan pekerjaan lebih banyak seperti penggalian kanal dan lain-lain. Excavator ini dilengkapi oleh bucket yang ukurannya sangat besar nih, dilihat kan. Untuk ukuran bucket TZ80 dari kiri ke kanan ini 75, bucketnya sangat-sangat besar. Dibandingkan dengan excavator yang lain, ini yang terbesar. Ukurannya 0,34, yang lain ada 0,33, ada 0,3, ini 0,34, ukuran sangat besar. Strukturnya bagus, tebel, sangat cocok untuk pengerjaan yang diburu-buru. Biar cepat selesai, menggunakan paket ini sangat menguntungkan, apalagi yang sistemnya borongan, bagus sekali. Terus kemudian tadi kaitan dengan lebarnya sini kiri ke kanan 2,25 cm. Nah, lebarnya sangat lebar, luar biasa sekali. Paling enggak kalau punya subloader ya lebarnya 230, masuk ngepres. Terus kemudian untuk panjangnya trek dari depan sampai belakang sana, panjangnya itu 240
cm. Ekskavator ini dilengkapi oleh bilah bulldozer. Bilah bulldozernya ini bagus, materialnya cakep, sangat kuat. Ini lebarnya dari kiri ke kanan itu 225, kiri ke kanan. Kalau dibandingkan dengan ekskavator yang lain, ini saya lihat bentuknya lebih sempurna lah dibandingkan dengan kelas 7 ton yang lain. Kita lihat dari segi undercarriage-nya ya. Kita lihat undercarriage-nya. Ini menggunakan tapakso yang lebarnya 45 cm. Tapaksonya tebel, bagus, materialnya istimewa. Terus sasisnya ini bagus, standarnya lah. Ya kurang lebihnya sama dengan kelas 75 yang lain, tapi ini udah luar biasa. Strukturnya mantep. Undercarriage memiliki fitur dukungan bilateral, roda penggerak yang diperbesar dan diperkuat, membantu waktu kerja roll bawah lebih lama. Struktur utama bantalan ayunan telah diperkuat secara lokal untuk meningkatkan keandalan secara efektif dalam kondisi kerja yang sangat berat. Kolong kendaraan mengadopsi rangka berbentuk X yang lebih stabil dan kompleks untuk berayun dengan diameter luar yang diperbesar, lebih stabil dan bertenaga. Kemudian untuk kapasitas tangki ini sudah ditingkatkan menjadi lebih besar. Kapasitas tangkinya ini 150 liter, bisa mendapatkan waktu kerja yang jauh lebih lama daripada dibandingkan dengan model kelas ton yang lain. Ekskavator TZCO TZ80 ini dilengkapi dengan lampu LED untuk penerangan sudut lebar dan kecerahan tinggi, memastikan pekerjaan malam yang lebih aman dan nyaman. Struktur bodinya dilihatkan, struktur bodinya ini dibuat sedemikian rupa, beda dengan model 75 yang lainnya. Seperti yang Sobat Perintis lihat, untuk struktur bodinya dirancang dalam struktur yang khusus dengan panjang bodi 6145 mm, jauh lebih besar dari 75 model lainnya, untuk menunjukkan garis bodi mesin yang indah saat bekerja. Ya saudaraku, kali ini kita akan lanjut ke bagian sesi engine-nya. Engine ekskavator TZCO TZ80 ini menggunakan engine dari Jepang, Yanmar 4 TNV 98. Engine ini berkecepatan rendah dan torsi tinggi yang ditingkatkan dengan penguatan dan pembesaran. Mengadopsi desain pemulihan dan pemrosesan ulang gas buang. Sistem hidrolik peka beban yang baru disetel memiliki rasa pengoperasian yang lembut daripada kebanyakan model, dan gerakan senyawa yang halus untuk pekerjaan berat, stabil, dan bertenaga dengan pengoperasian yang hebat. Lanjut ya saudaraku, kita perlihatkan lagi lebih detail lagi terkait dengan engine ekskavator TZCO. Engine ini basicnya sudah common rail, tapi belum ada turbonya, Kita lihatkan lebih detail lagi ya, dalamannya sini, lihatkan. Ini supply pumpnya, terus ini ada sensor SCV, ini kelihatan sensor SCV, supply pump nih, ini selang pipa output supply pumpnya masuk ke pipa, ini pipa common rail yang besar ini, segini yang besar. Terus ini ada pipa injektornya, ada 1, 2, 3, 4 pipa injektornya, ada 4 mengarahnya ke injektornya ada di atas ini. Ini ada wiring harness, ada injektor 1, 2, 3, ada 4 injektornya, wiring harnessnya ada. Terus kemudian ini ada air intake itu namanya. Bisa juga ada yang nyebutnya Bose pressure itu. Terus kemudian ini terminal wiring harnessnya untuk memisahkan antara kabel bodi sama kabel engine. Ini ada kode-kodenya biasanya. Ini rakor, terus seperti biasa ini rakor, terus ini rotaknya, kemudian apalagi ya, ini filter solar biasa lah, filter solar biasa. Ini filter olinya di sini. Terus kemudian ini kompresor AC-nya, mereknya dia umumnya merek umum. Ini
ini untuk sensor water temperatur lah kata lain. Saya bingung nyebutnya apa, beda-beda soalnya tiap wilayah, kadang saya lupa namanya. Ada water temperatur, terus secara umum kayak gini saja. Ini kabel-kabel ini sensor di exhaust, sensor di apa knalpotnya, di pembuangan. Sensor ini sensor common railnya, jangan sampai lupa lah sensor common railnya. Untuk ekskavator TZCO TZ80 ini sedikit unik ya. Saya sendiri kemarin sedikit percaya nggak percaya, ini ternyata belum ada turbonya. Biasanya di kelas 7 ton, 8 ton tuh rata-rata semuanya ada turbo, dan ini belum ada turbonya. Lihat aja dari nggak perlu kita nunggu ke sana aja udah kelihatan dari selangnya ini, yang dari filter udara itu kan langsung masuk ke, biasanya kalau ada turbonya kan dari selang filter udara itu ke turbo gitu. Ini langsung nggak ada turbonya. Saya sendiri sedikit kaget dan baru tahu juga turbonya model kelas 7 ton 8 ton. Iya, nggak masalah, turbo itu nggak yang penting tenaganya oke gitu aja sih. Terus kemudian kaitan dengan injektor kan kebanyakan di Indonesia kan pada ya seperti yang pernah saya sampaikan ke seluruh sobat perintis di VT saya, yang kalau sobat perintis ngikuti VT saya pernah menjelaskan, kita itu ibaratnya pernah di bodoh-bodoh gitu ya. Bukan kapasitas kita sebagai orang yang nggak pintar, yang bodoh, menilai kalau engine common rail itu jelek, tidak bagus. Bukan kapasitas kita. Saya cuma ngasih tahu aja ya, ini dari disclaimer on ya. Sekali lagi disclaimer on. Bukan kapasitas kita untuk menilai engine common rail itu jelek. Unit yang muncul ini lebih muda ini jelek, lebih baik yang tua saja, tidak. Itu sudah ada tingkatan profesor yang ahlinya lebih pintar, lebih cerdas daripada kita, menilai kalau yang dikeluarkan yang terbaru itulah yang terbaik. Engine common rail dinilai jelek itu gara-gara satu, setahu saya itu gara-gara satu, Caterpillar 320D polos. Itu produk gagalnya Caterpillar, benar produk gagal. Gara-gara itu aja Caterpillar memphk karyawannya dalam jumlah besar karena banyak nggak laku gitu biasanya. 320D polos itu produk gagalnya Caterpillar, engine-nya common rail, tidak bisa mengkonsumsi solar Indonesia. Memang betul tidak bisa, injektornya kena terus. Nah, gara-gara itu semua engine, namanya engine injektor disalah-salahin. Jangan beli injektor, jangan beli engine injektor, nanti nggak bisa konsumsi solar Indonesia. Gara-gara itu saja, cuma itu aja lah. 320D polos itu yang memang produk gagalnya Caterpillar. Terus nanti kalau sekarang sih update-nya udah bukan muncul terus 320D2 itu top. Kenapa harga 320D polos itu harganya anjlok murah ya gara-gara itu. Tapi kalau sekarang, kalau mekanik yang cerdas, orang yang update informasi, pasti tinggal diganti filternya aja, dikasih filter yang besar, itu insya Allah bisa aman. Terus gara-gara itu semua mesin injektor dinilai oleh mekanik-mekanik seluruh Indonesia dan orang-orang di Indonesia itu mesin injektor nggak bagus, jangan beli, mending yang Bospom, mending yang Bospom, semuanya gitu. Padahal ya nggak, sama aja, bagus lah, injektor itu bagus, intinya gitu. Mesin Bospom pun kalau dikasih solar jelek ya sama aja, mesinnya bisa rontok Pak, mesinnya bisa rusak. Dikasih solar jelek rusak, Bospom juga dikasih solar jelek juga rusak. Yang penting kalau dalam sisi pembelian solarnya itu di SPBU, jangan membeli solar di sembarang tempat, di eceran lah dari orang-orang yang nggak jelas, dioplos-oplos itu bahaya. Mau engine-nya Bapak Bospom pun kalau dikasih solar yang jelek itu nggak bagus. Intinya kita sebagai orang yang bodoh, bukan ranah kita untuk menilai ekskavator yang tahunnya lebih muda ini jelek, enggak. Ekskavator yang ini bagus. Buktinya juga yang pakai injektor yang bisa mengkonsumsi solar ya rata-rata semuanya bisa. Ada Komatsu BC208, ada Kobelco, banyak lah itu injektor semua itu. Apanya juga aman-aman aja, fine-fine aja. Kalau dari kelas kecil ya
Komatsu PC70-8 itu injektor semua aman, bisa mengkonsumsi solar Indonesia. Yang penting nggak jelek-jelek amat lah. Itu kaitan dengan injektor. Pokoknya jangan menilai kalau yang terbaik itu jelek. Saya selalu menyampaikan brand apapun kalau baru juga bagus itu bagus, brand apapun kalau tua itu jelek. Kalau tua mending Bapak harus memikirkan betul secara detail kaitan dengan spare part, mekanik dan lain-lain, itu harus Bapak pikirkan. Tapi kalau yang brand muda kayak gini, buka bungkus kayak gini, pastinya kalau merek Cina ya 3-4 tahun insya Allah aman. Gitu. Sekali lagi ya, ini ekskavator sudah common rail tapi aman, mengkonsumsi solar Indonesia. Oke, tidak ada masalah. Sampai sekarang detik ini tidak ada masalah. Tidak ada problem kaitan dengan solar injektor mengkonsumsi solar Indonesia, nggak bisa, tidak ada problem. Aman. Yang penting solarnya nggak busuk-busuk sekali. Itu ya saudaraku. Kita lanjut ke bagian pompa. Ini adalah pilot yang ngatur tekan handle. Bisa ada orang lain menyebutnya ini akumulator, kadang ada yang juga menyebutnya reducing. Ini terus apa, solenoidnya, ada kura-kura kunci, ini solenoidnya, ini solenoid not handle, ini kura-kura kunci, kurang lebihnya lah ada itu. Ini terus ini saluran, ini kan di sini saluran aliran tekanannya ini biasanya tinggi di sini, dari sini tinggi, kurang lebihnya tekanan di sini full mungkin sekitar 250-an, kemudian diperkecil ke tekanan sini, ini tekanannya 25 lah. Terus kaitan dengan pompa ini sama persis kurang lebihnya ya, kalau nggak salah ya, seharusnya ya sama persis ini seperti Sunny 75 nih pompanya. Ini jelmaan Rekrot, ini mereknya entah apa ini. Ini pressure-nya, ini yang arah ke reducingnya, akumulatornya, terus kemudian ini yang kembali dari reducingnya masuk. Ini ke kontrol valve-nya, LS-nya nih. Terus kemudian yang ini pilot arah ke handle. Terus kemudian ada ini sensor. Ini sensor PRV di pompa ini sensornya. Terus kemudian ini kalau nggak salah ke tangki, ke return ini. Sekali lagi ini return, LS-nya ini pressure menuju ke reducingnya, kembalinya. Sekarang masih tinggi, terus direndahkan yang masuk ke sini. Pompa mengadopsi pompa kontrol elektronik berkapasitas besar dengan kecepatan respon yang cepat, katup kontrol utama yang baru dengan teknologi kompensasi aliran katup kontrol utama yang unik dan mendistribusikan aliran secara akurat, memiliki koordinasi gerakan senyawa yang tinggi dan memiliki dampak kecil pada gerakan, baik itu di kebun kota, untuk pemeliharaan jalan konstruksi dasar, pengangkatan sambungan pipa, renovasi lahan pertanian, parit konservasi air, pekerjaan tanah batu kecil, penghancuran beton dan lain-lain. Semua pekerjaan ini dapat ditangani dengan mudah karena laju aliran pompa utamanya adalah 168 liter per menit. Sekali lagi kita perlihatkan sini. Ini ada itu ECU engine, ECM bisa bilang ECU, ECM itu sama aja. Itu otaknya lah, otaknya ekskavator. Saya sarankan hati-hati untuk sobat perintis, kalau bisa dikasih safety, pengaman. Harganya mahal, saudara, ini harganya sangat mahal. Itu kalau kita beli baru itu pun harus itu ECM itu otaknya ekskavator. Berhati-hatilah, kalau bisa dikasih safety. Harganya mahal banget. Saya tuh pernah beli tapi kelasnya 20 ton sih. Itu Caterpillar aja bisa 50-an juta barunya. Terus Komatsu pernah 25 juta. Harganya mahal banget. Ya semua itu tergantung sama situasi juga. Kalau Spanyol, separuh nyolong, itu harganya bisa dapat 15 juta juga bisa, pernah. Terus pernah mengetahui lah, bukan pernah nyolong, itu enggak, pernah tahu lah.
itu harga 15 juta benar. Tapi semua itu kan tergantung sama situasi. Yang butuh siapa? Penjualnya yang butuh menjualkan ECM kayak gini, atau kita yang butuh. Kalau kita yang butuh, sana mau jual berapapun, ibaratnya 80 juta ya terserah. Apalagi ini ekskavator TZCO, mencari ECM kayak gitu, paling nggak pesennya pun ke penjual yang menjual ekskavator ini. Kan belum ada dealernya Pak, itu dia. Terus ya di pengalaman saya di bagian bawahnya ini, kalau dicuri itu bagian bawahnya dipotong langsung des. Soalnya ini bagian bawah ini per titik aja 3 juta tuh, saya pernah itu. Bawah ini bagian bawahnya yang ECM itu per titiknya 3 juta itu, kalau nggak salah ada 2 titik di situ. Terus kita bahas ini untuk wiper. Terus kemudian kita lanjut kemana lagi ya? Pompa sudah, engine juga sudah saya kasih info detail. Sisi sebelahnya coba radiator untuk radiatornya ini, untuk pengunci buat aki, kalau nggak digunakan apa-apa dikunci aja biar nggak ngedrop. Ini biasalah AC, radiatornya, terus oil coolernya di sebelahnya, ini filter udaranya, dilengkapi dengan desain baterai yang hebat untuk penyalaan dingin yang lebih cepat pada suhu rendah. Terus sekarang ini kita lanjut lagi ke kontrol palep. Ya, kita lanjut lagi ke bagian kontrol palepnya. Ini kontrol palepnya kurang lebihnya sama ya, secara sekilas saya lihat sih kurang lebihnya sama dengan Sunny 75 ya, kurang lebih sekilas. Ini attachment dari pilot ke handle. Ini LS-nya ke sini. Terus ini pressure utamanya di sini. Ini dua ini dari pompa semua. Terus pressure pumpnya ini untuk pengetesan manual. Portnya di sini. Dua ini. Terus kemudian kaitan dengan motor travelnya ini, secara sekilas kasat mata ini kayaknya beda dengan Sunny. Beda motor travelnya ini, kelihatan nggak motor travelnya ini? Secara sekilas kalau nggak salah beda. Sistemnya kurang lebih sama. Yang paling atas ini swing, biasanya yang paling atas ini kayak swing. Sistemnya kurang lebihnya sama lah. Sekali lagi ya, ini sensor LS, load sensingnya ini di sini dari pompa. Ini T1 nih return, ini apa, arah ke tangki. Ini sisa attachment kan masuk ke sana, nge-T nanti kembali ke tangki. Itu ada T-nya. Ini juga return pilot ini sini. Oke, sobat perintis, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sistem komputer dalam kabin, situasi dalam kabin kayak gimana, terus elektrikalnya di dalam kabin. Ya, stay tune terus, kita masuk ke dalam kabin. Kabin cerdas dengan ruang yang luas yang ditingkatkan, memiliki fitur pengoperasian yang lebih nyaman. Mengadopsi sistem pendingin udara otomatis berdaya tinggi dan pemanas yang dapat mencapai pendinginan maksimum 1 tombol, menyediakan lingkungan kerja yang lebih sejuk di musim panas bagi operator. Tirai secara efektif mengisolasi radiasi UV di kabin, dan kabin yang tertutup rapat dan bertekanan menutup masuknya debu, menyediakan lingkungan berkendara yang lebih nyaman bagi operator. Hari ini kita akan mereview bagian dalamnya ekskavator ini. Ini handle lock biasa, ini untuk urgent unlocknya, urgent untuk mematikan ekskavatornya di sini. Terus ini track biasa, handle biasa, normal lah. Operator pasti udah paham lah. Terus kontrolnya, ini ada kontrolnya semua bisa kita lihat. Ini kelihatan ya. Ini RPM-nya kelihatan, RPM bisa sampai 2000-an RPM-nya. Ini pressure-nya belum kelihatan. Biasanya 260-an bar atau pressure-nya kalau kita gerakkan. Tuh kelihatan tuh
260 kalau kita look. RPM-nya juga kelihatan semuanya. Ini voltage-nya udah kelihatan. 14 normal, semua normal. Solarnya juga kelihatan. Jamnya, air pressure-nya kelihatan semua. Terus on off-nya normal, dikanankan, terus masukkan password, terus dipencet passwordnya, terus ini dipencet, sudah nyala. Ini gasnya. Ini eksavator ini tenaganya itu bisa mendapatkan tenaga 46,3 kW. Cukup tinggi lah untuk kelasnya, luar biasa tenaganya. Mantap, RPM-nya bisa tinggi juga. Ini biasa lampu, kura-kura kelincinya normalnya semua. Ini untuk musik Bluetooth juga bisa, sambungkan ke HP bisa. Seperti ini normal semua. Ini untuk USB, mau ngecas. Itu dia untuk dalamannya. Ini untuk bleednya, normalnya udah biasa. Gitu. Nah, tirainya cakep banget. Tirainya. Nah, sini juga ada tirainya, tapi tirai musik enak, musiknya jeduk, nah gitu. Oke, sip. Terus kemudian terkait dengan radius putarnya, kecepatannya, ini kurang lebihnya 11,5 putaran per menit. Kalau ditanya terkait dengan konsumsi solar eksavator TZCO bagaimana, sejujurnya untuk konsumsi solarnya itu sama saja lah, tergantung dengan penggunaannya. Kalau penggunaan full power, loading terus, kerja terus, satu hari kurang lebih 7 jam kerja ya 40-an gitu. Kurang lebih sama seperti Sunny. Tapi kalau dibandingkan dengan XCMG ya memang XCMG lebih irit. Kalau yang saya impor ya, karena cukup dengan RPM 1800 kalau nggak salah XCMG itu. RPM 1800 udah lincah banget XCMG. Kalau ini RPM-nya bisa sampai 2000, tapi kalau dibuat RPM 1800 juga sama aja konsumsi solarnya, sama-sama iritnya. Tapi ya intinya bagus, ini powernya bagus loh. Saya swing sambil kombinasi, sambil track maju, jalan gitu, nggak ada nama delay-delayan, nggak ada. Top semuanya, nggak ada yang jelek lah penilaian saya. Udah saya tes kok. Sedikit lagi informasi kepada seluruh sobat perintis, kalau Bapak membeli eksavator TZCO ini, pastikan betul Bapak membeli eksavator di tempat yang tepat. Pastikan betul itu, harus wajib mengambil eksavator TZCO ini. Saya harus pastikan betul, kalau ada apa saya bisa membantu customer saya. Jangan sampai eksavator TZCO ini nggak bisa diselesaikan oleh saya atau mekanik saya, terus menjadi besi tua yang mangkrak, terus baiknya dijual saja, diloain bahasa Jawanya, dijual gitu dalam besi tua. Jangan sampai kayak gitu. Di harapan saya bisa nyelesain kalau ada problem gitu. Dan pahami betul, eksavator ini ya, ini elektrik ya Pak, ada elektrik sistemnya, komputernya ada, engine, ada pengandung komputer, ada ECM-nya, ECU-nya, tadi sudah saya jelaskan. Ini monitornya penuh dengan elektrikal semua. Berhati-hatilah terhadap elektrikalnya ini. Silakan membeli eksavator di orang lain kalau emang dia bisa bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan eksavator ini. Sedang azan, kita berhenti dulu. Ini dari sore sampai malam, insya Allah kita lanjutkan terus. Berhenti dulu, stay tune terus. Halo saudaraku, kita lanjut lagi ya. Ini sampai malam hari ini kita review secara detail terkait dengan eksavator TZCO TZ80 di belakang saya ini. Ini sekali lagi ya, ini adalah eksavator baru, brand baru, belum ada dealernya di Indonesia. Pahami betul, sobat perintis, membeli eksavator
ini di mana. Mau beli eskavator di kita silakan, monggo. Mau beli eskavator di orang lain, kalau memang orang lain itu memiliki literasi yang cukup, pengetahuan yang cukup terhadap eskavator ini, silakan, monggo. Sekali lagi, berhati-hatilah terhadap orang-orang yang menjual eskavator ini secara asal-asalan, maksudnya jual-jual asal jual gitu. Karena eskavator ini full elektrik, engine-nya elektrik, komputernya juga ada. Udah berapa kali saya ada problem kaitan dengan elektrikal dengan eskavator ini, dan saya selesaikan semua dengan baik, dengan profesional oleh tim mekanik saya dan dengan saya. Saya dan mekanik saya itu sama-sama masih belajar, belajar kaitan dengan eskavator ini. Kemarin beberapa problem, contohnya di Kalimantan tuh ada problem yang dirusak sama operatornya, terus ada lagi di Jambi belum lama ini. Ini kemarin ada problem di wilayah Sumatera. Ini electrical TZCO TZ60. Ini kita selesaikan permasalahan beliau yang nggak bisa nyala. Padahal ya GPS nggak ada problem apa-apa, komputer nggak ada problem apa-apa, nggak bisa nyala. Mekanik sekitar situ juga dipanggil juga nggak ada yang bisa. Mau nggak mau kan saya, mekanik saya harus datang ke sana selesaikan ini. Nah, itu yang harus Bapak perhatikan. Jangan Bapak melihat yang penting murah, itu asal beli gitu. Ini nggak ada mekanik, nggak ada dealernya, Pak. Paling tidak kalau Bapak membeli, contohnya membeli di kita, ada problem, Mas Rio ini gimana, gini, kita kan bisa kasih solusi, bisa kasih, ada teman diskusi. Nggak ada solusinya ya saya ke sana, mekanik saya ke sana, selesaikan problem itu yang Bapak harus perhatikan. Kalau Bapak penjual, Bapak nggak paham apa-apa terkait dengan eskavator, tidak punya mekanik, tidak punya literasi yang cukup terhadap eskavator ini, jangan beli, Pak. Daripada Bapak seperti customer lain ini pada bingung, Pak, mencari saya nih. Ada beberapa customer nyari saya, telepon saya, Mas minta tolong Mas dibantu Mas, eskavator saya nggak bisanya, ada problem ini. Ada banyak sekali, Pak. Ada yang komplain ke saya lihatkan, Mas ini problemnya gini. Ya saya kalau bukannya gimana, ini kan saya cuma melayani customer yang beli di saya. Kalau membelinya eskavatornya bukan di saya, silakan tanggung jawab ke penjualnya Bapak, penjualnya Sobat Perintis, ngambilnya gimana silakan minta tolong sama beliau gitu. Monggo silakan. Kalau saya, tim saya lengkap, Pak. Silakan Bapak lihat background kita kayak gimana. Kita penyempurnaan eskavator sendiri, mekanik saya lengkap semuanya. Mekanik dengan saya juga kaitan dengan elektrikal terbaik lah. Caterpillar 307.5 aja kita selesaikan dengan baik, dengan profesional, sampai sekarang nggak ada problem. Insya Allah dengan problem TZCO juga aman gitu. Sistem komputer itu yang harus perlu dihati-hati. Kalau sampai nggak ada yang membantu, kalau Bapak ada problem itu, daripada kita meloakkan eskavator kita menjual di besi tua gitu, ya itu bencana besar untuk kita. Kaitan elektrikalnya, kaitan dengan, kalau engine dan Bapak pasti aman, Pak. Yang Bapak waspada itu elektrikalnya lah. Elektrikalnya ini kalau ada problem, penjualnya Bapak bisa menyelesaikan nggak itu. Dan ini banyak sekali yang minta tolong sama saya, dan mohon maaf saya belum bisa membantu kalau bukan eskavator dari Perintis. Kalau dari eskavator dari Perintis, saya bantu maksimal secepat mungkin, sebaik mungkin. Kalau ditanya kelebihannya apa eskavator ini, jangan kelebihan dulu deh, kekurangan dulu deh. Eskavator ini kekurangannya, kalau dari pandangan saya belum, kekurangannya apa? Belum ada turbo, tapi sebenarnya turbo itu nggak ada turbo nggak masalah. Kekurangan lain, ya kekurangan track recordnya belum jelas. Selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ini, pemakaian 4 tahun ini, rusaknya apa aja itu belum jelas track recordnya. Kekurangannya ya yang jelas, kekurangan lagi belum ada mekanik, belum ada dealernya, belum ada spare part yang jual. Kalau membeli eskavator ini di tempat lah, belilah di tempat yang tepat itu, karena kalau ada problem nggak ada yang bisa bantu kita, nggak ada yang bisa kita ajak diskusi kalau membeli di orang yang tepat. Kalau membeli di kita bisa diskusikan bareng-bareng, saya bantu selesaikan problem Bapak sebaik mungkin. Saya juga menggaransi eskavator ini. Itu kaitan dengan persamaannya kita belum tahu, tapi saya insya Allah udah sedikit mengerti. Ada kisi-kisinya persamaannya dengan apa itu udah ada informasi, tapi karena belum
ada yang problem di situ, contohnya seal arm, bagian itu persamaan dengan apa itu saya sudah ada informasinya. Cuma customer saya itu belum ada yang sampai problem di sealnya, karena kan penggunaan itu lama. Belum ada yang 1 tahun di Indonesia ya. Kalau Bapak melihat brand lain itu juga semuanya sudah full elektrik Pak. Yang baru-barunya ada di Sunny, CMG itu full elektrik semua, sama aja. Harapan saya sih mekanik-mekanik di Indonesia semuanya bisa memperdalam ilmu kaitan dengan elektrikalnya. Jadi pesawat kayak gini akan ke depan akan banyak sekali yang masuk di Indonesia, dan pengetahuan mekanik kita semoga akan cepat berkembang mengikuti zaman. Jangan sampai pesawat ini mati, tidak bisa terbantu. Itu kalau customer saya yang di Kalimantan, di Jambi, kalau nggak ada bantuan saya, padahal sudah mencari mekanik di sekitar sana, nggak ada yang bisa semua. Kalau nggak ada bantuan saya, berarti ibaratnya ya eskavator ini udah nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Pertimbangan ke depan kita harus open minded, jangan tertipu sama orang-orang yang nggak jelas jual asal jual gitu. Besok itu semuanya tinggal menunggu waktu aja Pak. Ada problem elektrikal, pada bingung mau minta tolong ke siapa, pada bingung. Dealer nggak ada, mekanik juga nggak ada bingung, tinggal menunggu waktu aja. Ada problem pasti yang menghubungi saya akan banyak. Saya tidak sedang membranding brand TZC, udah. Saya menjual semua eskavator, Bapak juga lihat sendiri, ada Sunny, XCMG dan lain-lain saya jual. Saya netral. Ini penilaian saya kayak gini. Kekurangannya apa? Kekurangan cuma itu aja. Kalau kelebihannya, sekarang kita beranjak ke kelebihannya eskavator TZCO. Kelebihannya yang jelas kaitan dengan harga Pak. Harga nggak ada tandingan, harga termurah ini di kelasnya, kelas 7 ton, 8 ton termurah karena sedang ada diskon, sedang disubsidi sama pemerintah dari China mungkin ya. Menurut informasi gitu sih, dan ini bertahan sampai kapan saya sih nggak tahu. Mungkin trik marketingnya dari China kayak gitu, biar semuanya membeli eskavator TZCO tahu kualitasnya bagus, jadi benderanya naik. Sekarang yang lagi viral ini TZCO mau TZCO 60, TZCO 80 semua lagi viral ini. Padahal di kelasnya ini nggak ada yang harganya seperti ini, harganya murah. Harganya sangat-sangat murah, nggak ada lawan lah pokoknya. Kelebihannya yang pertama itu, yang jelas nggak ada saingannya. Yang utama lah kelebihannya. Terus kelebihan yang lain, sisi beratnya itu oke, berat operasionalnya oke, 7,8. Eskavator makin berat kan makin mantep. Untuk dipakai breaker ini, line breakernya sudah lengkap semua. Kalau untuk breaker kan enak, hasilnya enak, lebar, sangat lebar, luar biasa, paketnya besar, powernya tinggi, konsumsi solarnya nggak boros, nggak normal dengan power yang tinggi. Konsumsi solarnya sama lah kurang lebih dengan Sunny, sama. Tapi kalau dibandingkan dengan XCMG, kalau di pengalaman saya, tapi XCMG yang terbaru saya belum tahu. Insya Allah nggak lama lagi saya akan review detail juga sama seperti ini. XCMG yang baru kelas 75, kelas 6 ton ini juga ada di sebelah, dilihat kan. Nah ini juga kita akan review kan yang baru XCMG kelas 6 ton. Nanti besok stay tune terus pokoknya ya, saksikan terus di channel kita. Pokoknya kita berbagi informasi terkait dengan eskavator ini yang saat ini di TZCO. Kelebihannya itu tadi. Terus di dalamnya sangat enak banget. Saya nyoba di dalam nih, AC-nya dingin, terus sound systemnya enak banget kayak di mobil dah. Dibandingkan dengan eskavator yang lain, ini menurut saya top. Sound systemnya mantap, Bluetooth enak. Ini sambil nyantai, saya sambil mempelajari juga dari siang tadi sampai malam hari ini. Kita pelajari sama-sama kelebihan laginya di eskavator ini apa. Kalau saya melihat dengan struktur materialnya ini bagus Pak, bagus ini buat tebel gitu, tebel banget, bahannya tuh keren, harga murah tapi nggak murahan ya, bahannya karena diskon sih. Bisa kalau udah kembali normal lagi, kembali normal harganya ya gitu ya saudara-saudaraku. Yang mau membeli eskavator TZCO silahkan bisa menghubungi kita
di Perintis Impor Alat Berat. Kaitan dengan spare part, saya juga jualan spare part lengkap. Penjualan eskavator saya, spare part saya lengkap. Bapak mau butuh spare part apapun, saya insya Allah bisa bantu. Ketika saya nggak ada spare partnya juga, saya pasti langsung bantu. Saya vedekkan dari luar negeri atau saya ambilkan dengan luar negeri, nggak akan lama lah. Secepatnya saya akan bantu kaitan dengan spare part. Sobat Perintis yang mau membeli eskavator TZCO kita ini, spare part kita backup, mekanik kita backup, problem kita backup, garansi. Kalau Bapak membeli eskavator ini, kita di Perintis Impor Alat Berat. Kalau brand lain kan harus mencari spare partnya, mekaniknya itu ada. Kalau ini kan brand baru, hati-hatilah, itulah. Tadi hati-hati, jangan beli eskavator TZCO di tempat yang salah. Saking banyaknya orang yang menghubungi saya kaitan dengan problem TZCO-nya, saya belum bisa membantu. Mohon maaf, saya hanya membantu eskavator TZCO yang membeli di kita di Perintis Impor Alat Berat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow semua akun dari media sosial kami. Ada 1, 2, dan 3 itu semuanya ya. Mohon izin untuk di follow, di like, dan subscribe untuk feedback yang berikutnya. Sekali lagi saudara-saudaraku, terima kasih banyak. Kita ini seorang perintis bukan Boris. Salam perintis.